Ada satu keputusan yang hanya membutuhkan 5 detik untuk diambil Yudi sore itu. 5 detik untuk tetap berjalan menuju parkiran motornya, atau berhenti dan menolong seorang perempuan asing yang tiba-tiba tergeletak di pinggir jalan. 5 detik yang terlihat sepele. Tapi beberapa bulan kemudian, Yudi menyadari bahwa hidupnya berubah karena keputusan singkat tersebut. Sore itu Jakarta sedang sibuk seperti biasanya. Karyawan-karyawan mulai keluar dari gedung perkantoran. Yudi berjalan keluar dari kantornya sambil memeriksa pesan dari handphonenya. Hari itu cukup penting baginya. Di dalam tas yang ia bawa tersimpan berkas untuk wawancara kerja terakhir di sebuah perusahaan besar. Posisi yang sudah lama ia incar. Semuanya sudah dipersiapkan dengan matang. Namun hidup kadang punya rencana sendiri. Beberapa meter di depannya, seorang perempuan yang baru keluar dari gedung perkantoran mendadak kehilangan keseimbangan. Langkahnya goyah. Tas kerjanya terlepas. Lalu tubuhnya jatuh begitu saja ke trotoar. Orang-orang berhenti sejenak. Beberapa menoleh. Sebagian hanya melanjutkan langkah. Yudi refleks berlari. Perempuan itu tampak pucat. Napasnya lemah. Matanya terpejam. Dengan bantuan seorang satpam, Yudi segera membawanya ke rumah sakit terdekat. Saat membawanya pergi, Yudi bahkan belum tahu siapa perempuan yang sedang ditolongnya. Di ruang IGD, waktu berjalan lambat. Dokter dan perawat sibuk melakukan pemeriksaan. Yudi duduk sendirian. Sesekali ia melihat jam. Sesekali menatap berkas wawancara yang masih ada di tangannya. Ponsel perempuan itu ditemukan di dalam tas, tetapi terkunci. Tidak ada keluarga yang bisa segera dihubungi. Entah kenapa, Yudi memilih tetap menunggu. 1 jam, lalu 2 jam. Hingga akhirnya perempuan itu membuka mata. Pandangan mereka bertemu. Perempuan itu terlihat bingung. Yudi mengangkat gelas kopi yang sudah dingin sejak tadi. Akhirnya bangun juga. Perempuan itu mengernyit. Yudi tersenyum kecil. Lain kali kalau mau pingsan, jangan di tengah trotoar. Sebuah tawa pelan muncul meski wajahnya masih lemas. Namanya Ambar. Usianya 26 tahun. Seorang analis keuangan. Dan tanpa mereka sadari, pertemuan singkat di rumah sakit itu menjadi awal dari sesuatu yang tidak pernah direncanakan. Dokter mengatakan tidak ada penyakit serius. Tubuh Ambar hanya kelelahan. 3 minggu berturut-turut lembur tanpa jeda. Tidur tidak teratur. Makan sering terlambat. Semua itu perlahan menguras tenaganya, sampai tubuhnya memutuskan menyerah. Beberapa hari kemudian, Ambar menghubungi Yudi untuk mengucapkan terima kasih dan mengambil barang-barangnya yang sempat dibawa. Percakapan sederhana itu berkembang menjadi obrolan-obrolan lain. Tentang pekerjaan. Tentang film yang mereka sukai. Tentang makanan favorit. Tentang hal-hal kecil yang membuat hari terasa lebih ringan. Mereka mulai makan malam bersama setelah pulang kerja. Ngopi setiap Jumat. Berjalan santai di taman kota saat akhir pekan. Hubungan itu tumbuh perlahan. Seperti 2 orang yang sama-sama sedang belajar berdamai dengan masa lalu. Yudi pernah menghabiskan 5 tahun dalam sebuah hubungan yang akhirnya berakhir karena perbedaan tujuan hidup. Sementara Ambar pernah ditinggalkan tunangannya hanya beberapa bulan sebelum hari pernikahan. Luka mereka berbeda, namun rasa sepinya sama. Mereka tidak berusaha menjadi penyelamat satu sama lain. Mereka hanya hadir. Dan terkadang, kehadiran seseorang sudah lebih dari cukup. Lalu suatu hari, Ambar menghilang. Pesan tidak dibalas. Telepon tidak diangkat. Hari pertama, Yudi mengira Ambar sedang sibuk. Hari kedua, ia mulai khawatir. Hari ketiga, rasa khawatir berubah menjadi panik. Yudi mendatangi kantor Ambar. Di sana ia mendapatkan kenyataan yang tidak pernah diceritakan Ambar sebelumnya. Selama ini Ambar bukan hanya bekerja keras demi karirnya. Ia sedang berjuang untuk keluarganya. Ayahnya mengalami stroke ringan beberapa bulan lalu. Biaya pengobatan terus berjalan. Tabungan keluarga hampir habis. Ambar menjadi tulang punggung yang menanggung semuanya seorang diri. Ia mengambil lembur, mengerjakan proyek tambahan, mengorbankan waktu istirahat, bahkan mengorbankan kesehatannya sendiri. Bukan karena ia kuat, melainkan karena merasa tidak punya pilihan. Yudi akhirnya menemukan Ambar di sebuah rumah sakit. Bukan sebagai pasien, melainkan sebagai anak yang sedang menjaga ayahnya. Wajah Ambar terlihat jauh lebih lelah dibanding hari saat ia pingsan dulu. Namun yang paling membuat Yudi terdiam adalah sorot matanya. Sorot seseorang yang terlalu lama memikul beban sendirian.
Ketika mereka duduk berdampingan di lorong rumah sakit yang sepi, Ambar akhirnya tidak mampu lagi menahan semuanya. Air mata jatuh begitu saja. Bukan karena sakit, bukan karena pekerjaan, tetapi karena lelah. Lelah harus selalu terlihat kuat. Lelah berpura-pura baik-baik saja. Yudi tidak banyak bicara. Ia hanya menatap Ambar dan berkata pelan, "Bukan berarti kamu harus menghadapi semuanya sendiri." Kalimat sederhana. Namun malam itu menjadi tempat bagi Ambar untuk berhenti berpura-pura. Waktu terus berjalan. Kondisi ayah Ambar perlahan membaik. Hari-hari yang berat mulai terlewati. Hingga beberapa bulan kemudian, Yudi mengajak Ambar datang ke rumah sakit tempat mereka bertemu pertama kali. Tempat semuanya bermula. Ambar mengira mereka hanya bernostalgia. Namun ternyata Yudi menyimpan sebuah rahasia. Di bangku yang sama tempat ia pernah menunggu berjam-jam, Yudi akhirnya bercerita. Hari ketika Ambar pingsan ternyata bukan hari biasa. Hari itu adalah hari wawancara terakhir untuk pekerjaan impiannya. Pekerjaan yang sudah ia perjuangkan selama bertahun-tahun. Gaji hampir 2 kali lipat. Karir yang jauh lebih baik. Karena memilih menolong Ambar dan menunggu sampai ia sadar, Yudi datang terlambat. Kesempatan itu hilang. Ambar membeku. Matanya perlahan berkaca-kaca. Kenapa nggak pernah bilang? Yudi tersenyum. Tidak ada penyesalan di wajahnya. Karena setelah kehilangan pekerjaan itu, ia menatap Ambar. Aku justru menemukan sesuatu yang lebih berharga. Di antara suara langkah orang-orang yang berlalu lalang, Ambar tersenyum sambil menahan air mata. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa tidak sedang berjuang sendirian. Kadang hidup berubah karena satu momen kecil yang terjadi begitu cepat. Keputusan untuk berhenti. Keputusan untuk peduli. Keputusan untuk membantu seseorang yang bahkan belum kita kenal. Dan mungkin, hal-hal terbaik dalam hidup memang sering datang tanpa pemberitahuan. Masuk perlahan melalui kejadian yang tampak biasa. Lalu tinggal lebih lama daripada yang pernah kita bayangkan.